Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dialdi Ajar Atsari dari Teknologi Industri Pertanian kelas B. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dan juga praktek tentang bab wudu untuk memenuhi tugas akhir tafakuh fiddin. Wudu merupakan salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air ataupun dengan debu, atau istilahnya disebut dengan tayamum. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Untuk persyaratannya, sebelum melaksanakan sholat, tiap muslim wajib melakukan wudhu. Caranya adalah dengan membersihkan sebagian tubuh tertentu menggunakan air. Wudhu menjadi syarat wajib sebelum melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Syarat pelaksanaan wudhu adalah berislam, terus berakal sehat, menggunakan air suci yang mensucikan dan tidak berpenghalang. Makna berakal sehat yaitu mampu membedakan antara hal baik dan juga hal yang buruk atau batil. Sementara itu, air suci adalah air yang belum pernah digunakan untuk kegunaan lain, misalnya air hujan, air laut, air sungai, salju yang mencair, dan air tangki atau kolam besar yang lebih dari 2 kolah. Penghalang di dalam wudhu antara lain yaitu najis atau hadas. Penghalang ini terbagi menjadi 2, yaitu penghalang lahir dan penghalang biologis. Penghalang lahir misalnya kotoran yang menempel di sela-sela kuku, sedangkan penghalang biologis misalnya haid atau nifas bagi wanita. Syarat tambahan diberikan kepada orang dengan penyakit yang membuatnya selalu berhadas. Bagi penderita penyakit selalu berhadas, wudhu dilakukan setiap memasuki waktu sholat. Penyakit berhadas ini misalnya keputihan dan tidak mampu menahan buang air kecil. Untuk tata caranya sendiri, wudhu dimulai dengan niat dan kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua telapak tangan. Selanjutnya yang dibasuh adalah bagian muka, kedua telapak tangan hingga mencapai siku, mengusap bagian kepala, dan membasuh kedua telapak kaki hingga tumit. Pelaksanaan wudhu ini dilakukan secara berurutan. Adapun yang dapat membatalkan wudhu antara lain wudhu dapat menjadi batal akibat beberapa hal. Penyebab paling umum adalah keluarnya kotoran. Penyebab berikutnya adalah tidur dengan posisi tubuh tengkurap atau kaki terangkat. Wudhu juga dapat batal akibat orang yang berwudhu kehilangan akal sehat, akibat mabuk, sakit, epilepsi atau gila, bahkan terkejut. Batalnya wudhu juga disebabkan karena bersentuhan langsung antara kulit dengan kulit pada orang yang bukan mahram. Walaupun sebagian ulama atau 4 ulama bermazhab masih berbeda pendapat tentang bersentuhan kulit ini. Keberadaan atau tidak keberadaan hawa nafsu tidak mempengaruhi pembatalan wudhu. Kondisi terakhir yang dapat membatalkan wudhu adalah menyentuh lubang anus sendiri maupun orang lain, baik keadaan hidup maupun telah meninggal. Untuk penggunaan air, jenis-jenis yang dapat digunakan berwudhu adalah antara lain yang disebut tadi, yaitu air hujan, air sumur, air terjun, laut atau sungai, air dari lelehan salju atau es batu, air dari tangki besar atau kolam. Jenis air yang tidak diperkenankan adalah antara lain air yang tidak bersih atau ada najis, terus air buah atau pohon, air yang telah berubah warna, rasa, dan bau, dan menjadi pekat karena sesuatu telah direndam di dalamnya. Air dengan jumlah sedikit kurang dari 1000 liter yang terkena suatu yang tidak bersih seperti urin, darah, atau minuman anggur, atau ada seekor binatang yang mati di dalamnya. Air bekas wudhu, air yang tersisa setelah binatang haram minumnya seperti anjing, babi, atau binatang mangsa. Terus yang terakhir, air yang tersisa oleh seseorang yang telah mabuk karena khamar atau minuman keras. Hukum wudhu. Wajib hukumnya pelaksanaan wudhu oleh umat muslim ketika hendak melakukan ibadah sholat, tawaf di Ka'bah, dan menyentuh Al-Quran. Berwudhu untuk menyentuh Al-Quran menurut pendapat ulama mazhab adalah wajib. Lalu sunnah-sunnah berwudhu yaitu mengulang wudhu untuk tiap sholat. Bagi setiap muslim tidak selalu tampil dengan wudhu. Ketika hendak tidur dalam keadaan junub sebelum mandi wajib.
ketika hendak hubungan badan, ketika marah, ketika membaca Al-Quran, ketika melantunkan azan dan iqamat, ziarah ke makam Nabi, menyentuh kitab-kitab syar'i. Adapun rukun-rukun wudu terdiri 6 perihal yang utama, yaitu nawaitu wudu alillah fil hadasir asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh seluruh bagian wajah meliputi bagian di antara telinga kiri dan telinga kanan, dan antara mulai tumbuhnya rambut di atas dahi hingga ke bawah dagu, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh dua-dua kaki sampai ke mata kaki. Tertib yaitu teratur dengan mendahulukan mana yang harus dilakukan dan mengakhiri mana yang harus diakhiri sesuai dengan yang disyariatkan.